Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bio, dimana saja kalian berada, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sobat Bio, barang siapa yang ingin meraih dunia, maka raihlah dengan ilmu. Barang siapa yang ingin meraih akhirat, raihlah dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin meraih dua-duanya, raihlah dengan ilmu. Bersama Ibu kembali di Qoriatun Channel. Sobat Bio, di video pembelajaran ini adalah materi terakhir dari semester ini, yaitu tentang ekosistem. Ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kalian simak baik-baik video ini ya, kalian pahami, dan mari kita saksikan video pembelajaran ini. Di bab yang terakhir ini kita akan bahas ekosistem seperti yang tadi di awal. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang ekosistem disebut adalah ilmu ekologi. Ekologi berasal dari kata oikos, artinya rumah atau tempat hidup, dan logos artinya ilmu. Komponen penyusun ekosistem yang pertama berdasarkan sifatnya, mulai dari individu sebagai satuan unit terkecil, kemudian individu ini bergabung dengan sesamanya akan membuat suatu populasi, kemudian populasi juga akan bergabung-gabung kembali menyusun suatu komunitas, dan komunitas ini akan bergabung dalam suatu lingkungan yang sama yang akan membentuk ekosistem. Adapun adaptasi makhluk hidup ada 3, adaptasi morfologi, ada adaptasi fisiologi, dan adaptasi perilaku. Faktor yang kedua adalah faktor abiotik. Yang pertama tanah, ada air, ada sinar matahari, dan lain-lain. Yang kedua berdasarkan fungsinya. Fungsinya di sini ada makhluk hidup yang fungsinya sebagai produser, diantaranya adalah semua tumbuhan. Kemudian diantaranya hewan, manusia itu adalah sebagai konsumen. Konsumen juga ada konsumen 1, konsumen 2, sampai pada akhirnya ada juga yang sebagai pengurai atau detrivor. Kemudian ada juga yang sebagai dikembalikan lagi ke menjadi unsur haranya, kemudian kembali menjadi organik. Jadi organik ke anorganik, kembali lagi dari anorganik ke organik. Karena dalam ekosistem itu terdapat hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, pada akhirnya akan terjadi simbiosis antar komponen-komponen ekosistem tadi. Simbiosisnya ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Kalian nanti lihat apa pengertian-pengertian dari simbiosis tadi. Selanjutnya ada aliran energi, daur biokimia, dan rantai makanan. Seperti di gambar ini adalah rantai makanan yang ada di darat dan yang di laut. Sebelah kanan itu adalah yang di laut dan sebelah kiri itu adalah rantai makanan yang di darat. Contoh yang di darat ini adalah ada padi, kemudian dimakan oleh konsumen tingkat 1, belalang dimakan tikus sebagai konsumen 2, tikusnya dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 3, dan ularnya dimakan elang sebagai konsumen tingkat 4. Kalau tadi rantai makanan itu sifatnya adalah satu arah, kayak contohnya padi dimakan belalang dimakan tikus dimakan ular dimakan elang, satu arah. Nah, ini ada jaring-jaring makanan yang tidak hanya satu arah, bisa beberapa arah. Nah, ini contohnya kayak padi bisa dimakan belalang, bisa dimakan tikus, juga bisa dimakan langsung oleh pemakan burung langsung ya. Nah, nanti berbagai macam, banyak sekali arahnya, tidak hanya satu arah. Ini namanya jaring-jaring makanan. Selanjutnya adalah tingkat trofik. Tingkat trofik ini adalah tingkatan yang berhubungan dengan rantai makanan tadi. Biasanya tingkat pertama
tingkat trafik yang pertama itu diduduki oleh produsen, kemudian tingkat trafik yang kedua diduduki oleh herbivore, pemakan produsen atau pemakan tanaman atau tumbuhan. Tingkat trafik yang ketiga diduduki oleh karnivor 1 yaitu pemakan herbivore, dan tingkat trafik yang keempat itu diduduki oleh karnivor tingkat 2 yaitu pemakan karnivor 1. Tingkat trafik tadi kalau misalkan dibuat piramida maka akan terbentuk disebut dengan piramida ekologi. Produsen tadi yang disebut sebagai tingkat trafik pertama menduduki lapisan yang paling bawah, kemudian konsumen primer, konsumen sekunder, konsumen tersier ini diduduki oleh tingkatan lapisan-lapisan berikutnya dengan jumlah yang semakin lama semakin sedikit ya, sehingga akan membentuk suatu piramida. Kita ke daur biogeokimia ya. Daur yang pertama adalah daur nitrogen. Karena tadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, maka di sini lingkungannya kita berhubungan dengan daur biogeokimia. Nah, ini ada daur nitrogen. Nitrogen itu awalnya ada dalam bentuk N2 di udara ya, di atmosfer, kemudian diikat namanya fiksasi N2 oleh bakteri pengikat nitrogen, kemudian masuk ke dalam tanah menjadi NH4. Di NH4 di tanah ini belum bisa diserap oleh tumbuhan, harus dibentuk dulu menjadi nitrit, dibentuk lagi menjadi nitrat. Nah, nitrat inilah yang baru akan bisa dipakai oleh tumbuhan untuk pembuatan protein dan lain-lain. Kemudian tumbuhan juga nanti ya kalau misalkan mati atau makhluk hidup yang akan mati, maka di dalam tanah juga akan dibentuk kembali lagi menjadi NH4. Berikutnya ada daur fosfor. Daur fosfor kalian amati, lihat berdasarkan anak panahnya ya, dimulai dari batuan-batuan yang tersedia di alam, tersedia dalam bentuk apa, kemudian nanti bersiklus menjadi apa. Nah, ini untuk siklus atau daur karbon yang paling sederhana adalah ini yang di atmosfer tersedia dalam bentuk CO2 atau karbon dioksida, kemudian langsung diikat oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis, kemudian tumbuhan dimakan oleh konsumen atau herbivore dan lain-lain ya, konsumen juga bisa. Kemudian dalam respirasi dari konsumen ini juga dihasilkan CO2 ke atmosfer. Jadi itu siklus yang sederhana. Masih banyak lagi siklus-siklus di dalam daur karbon ini yang mengatur karbon dioksida di alam. Dan ini adalah daur sulfur ya. Kalian bisa amati dan kalian bisa lihat anak panahnya untuk melihat daurnya. Selanjutnya, karena ketergantungan kita makhluk hidup ya terhadap lingkungan itu sangat tinggi, maka kita harus menjaga lingkungan kita supaya jangan terjadi kerusakan lingkungan yang disebabkan tangan-tangan manusia. Itu diantaranya ada hujan asam, ada kerusakan hutan, ada pencemaran sungai. Hujan asam biasanya terjadi di siang hari yang membuat akibat dari cerobong-cerobong asap ya, asap-asap pabrik yang banyak. Kemudian kerusakan hutan juga karena adanya penebangan pohon dan tidak adanya reboisasi. Kemudian pencemaran sungai juga bisa jadi karena banyaknya limbah-limbah industri maupun limbah-limbah domestik yang dibuang di sungai, sehingga sungai tidak menjadi jernih, sungai menjadi kotor dan tidak ada kehidupan lagi di sungai itu. Oleh karena itu adanya kerusakan akibat tangan manusia itu, maka manusia juga harus mengupayakan supaya lingkungan itu supaya lestari kembali. Di antaranya adalah dengan upaya pelestarian lingkungan. Salah satunya ada penyediaan tempat-tempat sampah di tempat-tempat umum supaya jangan dibuang ke sungai ya. Terus kemudian sampah-sampah ini diolah kembali. Yang kedua ada pembuatan taman kota supaya asri ya, supaya tidak panas, supaya tidak terjadi polusi. Ada lagi juga reklamasi pantai supaya jangan terjadi banjir. Terakhir adalah limbah dan daur ulang limbah. Dalam hal ini sampah-sampah yang sudah dikumpulkan tadi dipisahkan menjadi sampah yang organik dan anorganik. Yang sampah organik itu akan bisa dijadikan pupuk atau juga bisa
dibuang di tempat sampah akhir untuk dijadikan untuk dibuang atau ditanam juga bisa. Kemudian untuk limbah yang anorganik, ada beberapa yang bisa didaur ulang. Yang bisa didaur ulang contohnya plastik ya, golongan ember-ember, atau yang bisa untuk dijadikan kembali untuk menjadi plastik yang baru, itu akan dikumpulkan kemudian diberikan di pabrik yang biasa untuk mengolah atau mendaur ulang. Kemudian yang tidak bisa didaur ulang maka harus ditanam supaya tidak ada limbah yang berserakan di atas tanah.